saya masih kecil, saya itu masih ingat betul. Jadi jarak antara garis pantai sama desa itu masih jauh, tambak itu masih kelihatan. Sekitar mulai tahun 90-an, tambak itu mulai habis ratusan tambak habis. Bencana yang paling bahaya di desa kami adalah bencana abrasi dan pasang rob. Abrasi sangat mengganggu kehidupan masyarakat, bukan hanya mengganggu di bidang lepasnya tanah, tetapi di bidang ekonomi juga. Dengan adanya abrasi, kita terpanggil untuk membuat sesuatu. PMI Kabupaten Demak berkolaborasi dengan Amkros membuat Green Belt dengan menanam mangrove sepanjang pesisir pantai untuk menahan gelombang atau abrasi. Semenjak adanya program pertama, kita menanam mangrove, sekarang abrasi sudah mulai tertahan sampai di garis pantai situ. Mangrove bisa memicu munculnya kehidupan biota laut. Kehidupan biota laut yang sudah muncul saat ini adalah kepiting, udang, ikan, ada kerang, ada tiram, termasuk burung ini, burung. Itu alami. Suaranya pun ada loh. Oh, itu masih. Ini fakta, kemarin sebelum ada penanaman yang baru 2 tahun tuh umurnya itu belum ada orang yang menjaring di sini. Tapi setelah ada mangrove, orang menjaring kepiting di situ ada. Biasanya 1 kilo, itu hampir 5 kilo Pak per malam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah di budidaya yang menjadi mata pencarian di desa kami. Sekarang udang, kepiting dan sejenisnya udah masuk ke akar mangrove itu sendiri. Budidaya kepiting di Kerambah itu adalah menjadi bagian dari pemberdayaan di teman-teman Sibat. Karena apa? Kita tidak munafik, kita punya keluarga, anak, istri. PMI itu relawan. Nah, kita tidak bisa bayangin ketika kita ada tugas kemanusiaan di keluarga, siapa yang memikirkan kalau kita tidak dengan cara mandiri. Dengan cara mandiri adalah dengan cara kerambah budidaya kepiting. Hasil dari kerambah budidaya kepiting itu kami bagi 3. Sepertiga untuk yang garap, sepertiga untuk pengembangan, yang sepertiga ini untuk dana cadangan. Jadi ini biar eksis terus, budidaya jalan, yang rawat ini juga dapat, dana cadangan di kegiatan di teman-teman Sibat di kelompok tetap ada. Dengan adanya dana itu Sibat bisa berjalan, bergerak kemanusiaan tanpa berpangku tangan, tidak gampang tomak. Jadi kita benar-benar mandiri. Karena kami di Sibat PMI Demak itu dibimbing tentang makna arti relawan, betul sekali relawan itu memang gratis Pak. Tidak ada imbalan. Akhirnya kita punya inisiatif untuk mengembangkan ekowisata. Hasilnya itu untuk penunjang kawan-kawan relawan ini. Jadi advokasi yang kami lakukan bersama dengan Sibat, yang pertama adalah menyiapkan payung hukum agar mereka ada diakui keberadaannya. Di level desa ada yang namanya Perdes, kalau di kabupaten adalah Peraturan Bupati. Ini yang memayungi sehingga kegiatan mereka di desa itu diakui dan sekaligus didukung dengan pendanaan yang ada di desa maupun di kabupaten. Dukungannya ya memberikan alokasi hibah dana yang cukup anggaran, karena tidak mungkin kita bekerja tanpa anggaran. Ya. Anggaran itu kita pertanggungjawabkan, mereka teman-teman PMI pertanggungjawabkan dengan baik, sehingga di Dewan pun akan memberikan respon yang bagus. Kita akan kerjasamakan dengan Badan Penanggulangan Bencana, dengan Dinas Sosial, dengan Basnasda. Ya, alhamdulillah dengan adanya dukungan
Seperti contoh Pak Bupati itu memberi peraturan tentang keamanan mangrove. Jangan sampai mangrove ini dibabat habis oleh masyarakat. Termasuk alokasi untuk bangunan. Bangunan itu ada kemarin itu 60 juta untuk penguatan tanggul. Sibat sudah membuktikan bahwa mereka menjadi tokoh yang ada di desa sehingga suaranya mereka diperhatikan. Kemudian karena mereka juga punya loyalitas yang tinggi, kemudian jujur, komitmen, itulah sekarang semua yang dilakukan oleh Sibat itu menjadi sebuah panutan dan penyemangat bagi masyarakat di daerah masing-masing. Jadi semenjak kami menanam mangrove, yang kami pikirkan adalah terkait penyelamatannya. Oleh karena itu teman-teman Sibat mendorong ke pemerintahan desa dimunculkannya perdes penyelamatan mangrove. Insya Allah draft perdes penyelamatan mangrove akan segera disahkan dalam waktu dekat ini. Indikasi yang paling kelihatan di masyarakat adalah ketika masyarakat udah menanam mangrove di tambaknya secara swadaya, secara pribadi. Mereka sudah sadar melihat manfaat dari mangrove itu sendiri. Bagi kami ini momentum yang sangat bagus, sehingga kami akan meneruskan kegiatan ini di desa-desa, di daerah-daerah yang rawan bencana. Dan mereka otomatis semangat karena ada bukti yang luar biasa di 3 desa yang sekarang ini sudah melaksanakan kegiatan itu. Kami Sibat-Sibat yang sudah terbentuk siap mendampingi, siap mendorong untuk membentuk Sibat-Sibat baru di desa-desa terutama yang rawan bencana. Harapan saya itu untuk mengembangkan, Pak. Mengembangkan ekowisata, mengembangkan perekonomian, mengembangkan ilmu-ilmu yang saya serap dari PMI tadi. Itu saya kembangkan supaya SDM masyarakat lebih tinggi, lebih bagus. Bukan ngah-ngoh, Pak. Jadi intinya mencerdaskan lah. Orang tiba-tiba sukses, pasti berjuang dulu. Rame yang gawe, sepi yang pamrih. Gitu. Jadi kerja dulu, kerja. Nanti akhirnya aku yakin ada bintang turun sendiri.